Halo guys, Arna di sini dan hari ini aku mau share beberapa peralatan videografiku yang biasa aku pakai buat wedding filmmaking atau profil company atau dokumentasi event dan lain-lainnya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bilang, "Bosku, kamu kan pakai Sony?" Iya, benar. Sekarang pakai Sony. Tapi sebelumnya aku pernah pakai brand Canon, Lumix, Fujifilm dan sebagainya, dan pada akhirnya cocok dengan brand yang satu ini, yaitu Sony. Walaupun video ini tidak disponsori oleh Sony, ya aku percaya aja cocoknya sama yang ini gitu. Belum tahu nanti kedepannya seperti apa gitu. Nah, walaupun teman-teman di luar sana make body kamera yang lain seperti Canon ataupun Fujifilm dan lain-lain, kurang lebih lensa yang dipakai nanti akan sama aja, ukurannya ya sekitar segitu-segitu aja gitu. Dengan bodinya yang dari Sony itu untungnya nggak satupun lensa favoritku dari Sony. Aku pakai beberapa lensa kayak Sigma, Samyang, Canon, bahkan memang ya ada sih satu yang dari Sony, tapi favoritnya bukan dari Sony. Baik, kita mulai dari yang paling basic ya. Paling basic, kamera pertama ketika aku mulai terjun di dunia videografi yaitu A6000. Nah, ini dia. Sony A6000. Kelihatan nggak, bos? Wah, ini dia. Sony A6000. Kemudian selang berapa lama gitu nambah kamera lagi. Nah, oke. Kita mulai dari yang 6000 dulu. 6000 ini lensa yang kamera yang sangat cocok untuk pemula. Kenapa? Satu, dia sudah full HD. Kemudian yang kedua, harganya terjangkau. Kalau nggak salah harganya 6 jutaan. Dan untuk ketika itu mahasiswa masih, itu 6 juta ya nyicil juga sih nabungnya gitu. Akhirnya terbelilah kamera ini. Kemudian belajar terus sampai berapa tahun gitu untuk melanjutkan hobi ini, akhirnya nambah kamera satu lagi gitu. Nah, 6000 ini adalah pilihan yang tepat buat teman-teman memulai belajar video gitu. Kenapa? Ya itu tadi saya bilang harganya terjangkau. Yang kedua, enak lah. Satu, dia kecil ya. Walaupun kecil, masalah video dia bisa diadu dengan kamera-kamera DSLR lainnya. Contoh kayak apa yang sepadan nama dia ya, 600D, 700D atau bahkan 60D. Saya rasa masih menangan ini sih gitu untuk fitur videonya. Kalau fitur foto ya kurang lebih segitulah gitu. Nah, karena aku lebih banyak belajarnya di videografi, jadi fitur foto yang di kamera ini kurang begitu ngulik lebih dalam lagi, lebih ke arah videonya. Nah, kemudian selang berapa lama aku ganti nambah kamera, yaitu A7 II. Ini A7 II. Nah, A7 II dengan beberapa lensa, dan lensa pertama yang kubeli buat A7 II adalah Samyang 3,5. Nah, gitu. Samyang 35 pertama beli gitu ya. Nah, setelah kamera ini A7 II
langsung beli kamera satu lagi buat tambahan, A63 yang ini sekarang lagi kupakai buat, nah yang ini yang sekarang lagi kupakai buat video ini adalah A63 6300. Ini kelebihannya sudah 4K. Nah, kamera-kamera sebelumnya kayak 6000 dan A7 II itu belum 4K. Akhirnya belilah kamera yang 4K yaitu 6300. Di tahun berapa tuh ya? 2018 lah. 2018 beli. Ini 2016. A6000 ini belinya di 2016. A7 II ini belinya 2018. 6300 juga belinya di tahun 2018. Kemudian setelah itu karena ya ada kebutuhan lain, tim juga semakin bertambah, akhirnya nambah kamera lagi yaitu A7 I. Nah, yang ini difungsikan untuk foto, buat foto doang. Yang ini lebih banyak ke arah foto. Setelah berapa lama pakai A7 I ini, ternyata dynamic range-nya A7 I ini lebih baik daripada A7 II ini yang aku pakai buat video gitu. Akhirnya ya memang secara hasil A7 I dinamiknya lebih keluar dibanding A7 II. Kalau dulu ya saya punya lensa 50mm 1,8 dari Sony. Itu di A7 II nih lelet kan. Tapi di A7 I ya kenceng-kenceng aja gitu. Setelah dicek-cek kenapa bisa terjadi, ya ternyata beda ya lensa yang diperuntukkan untuk video sama lensa yang diperuntukkan untuk foto gitu. Kalau di foto A7 I kenceng gitu karena ini memang ininya buat foto aslinya gitu. Terus setelah itu kamera yang dibeli adalah A7 III. Mana nih? A7 III. A7 III. Ini kemarin belinya berapa ya? Kayaknya angkanya ya segini lah. Nah. Terus setelah A7 III udah gak ada lagi rencana mau beli satu lagi kamera APS-C 6400 yang katanya fiturnya sama dengan A7 III. Fiturnya bisa HLG dan lain-lainnya. Kemungkinan ya bulan inilah kalau misalnya ada rezekinya kita beli lagi yang 6400 buat ngelengkapin koleksian kamera. 6400 buat apa ya? Buat nemenin generasi kamera-kamera APS-C yang lainnya kayak 6300 dan 6000-nya. Oke. Dari semua kamera ini paling cocok di saya itu justru adalah kamera yang dipakai sekarang, yang ini 6300. Satu, dia autofocusnya kenceng. Kedua, dia ya ringan ya karena APS-C gitu. Walaupun sudah punya A7 III, kemana-mana lebih sering pakai 6300 gitu. Ya sekarang mulai coba membiasakan yang agak berat sedikit biar apa ya? Ya apa namanya? Adaptasi sama full frame gitu. Oke. Nah, kalau ditanya mana lebih baik full frame ataupun APS-C, tergantung teman-teman lebih suka yang mana, mau full frame atau APS-C, itu selera sih. Kalau aku sendiri ya memang hasil video dari full frame itu lebih padat memang karena dia gede kan ya size-nya kan, kemudian minim lah noise karena dia sensornya udah besar gitu. Tapi
untuk keportableannya lebih enak APS-C karena bodinya rata-rata kecil gitu. Ini sebenarnya kecil juga, A7 II maupun A7 III itu kecil, hanya saja karena dipasangin rig ya. Kenapa dipasangin rig itu? Satu, supaya aman, kedua supaya kalau ditempelin kayak monitor yang sekarang aku pakai ini buat F6 4K itu mountingnya apa, buat nyolokin mountingnya tuh enak gitu kalau pakai rig gitu. Nah terus bisa dipasangin beberapa kayak lampu, bisa buat monitor juga nih kan, kayak gini nih, bisa buat lampu monitor misalnya mau 3 di sini buat apa namanya, buat mic, buat lampu, buat monitor eksternal, bisa langsung 3 sini gitu. Ini fungsinya rig. Nah terus selain itu ada kamera lagi, ada yaitu GoPro Hero berapa nih? Hero 5. GoPro Hero 5 ini dipakai buat kayak hyperlapse, timelapse apa segala macam. Nah kita punya 2 yang ini. Kalau misalnya ada apa ya, band main gitu, nah kita tinggal taruh aja di dekat drumnya, itu enak lah. Terus dan ini dipadukan dengan gimbal Vayu F6 gimbal Vayu, udah enak tuh ngambil hyperlapse, ngambil timelapse pakai itu. Nah kemudian kamera lain gak ada, udah ini aja Sony, terus GoPro. Nah sekarang lensa ini kita mulai dari yang paling wide itu ya lensa yang sekarang lagi di shoot. Ini adalah Sigma 16mm 1.4. Nah lensa ini lensa favorit memang. Kenapa favorit ya, karena memang lensa ini satu dia lebar, kedua dia bokeh, dia kan f-nya 1,4 ya, jadi ngelihatnya tuh sudah enak gitu. Dan tipikalku adalah tipikal yang suka wide dan suka bokeh, ada di lensa ini gitu. Thank you Sigma sudah menyajikan lensa yang super extraordinary, anjir. Oke. Kemudian nah itu tadi lensa untuk APS-C ya. Ada lagi lensa satu lagi yaitu Sigma 30 f1.4. Nah ya, Sigma 30 f1.4 itu buat nemenin 6000 ini. Nah biasanya 6000 saya sandingkan sama 30, dan 6300 temennya 16 mm. Ini sama-sama 1,4, jadi untuk low light itu oke lah gitu. Nah kemudian apa nih teman-temannya dari kamera full frame? Pertama aku punya Samyang autofocus 35mm f1.4. Oke. Banyak yang review bahwa Samyang itu bla 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 bla. Tapi sepengalaman kami memakai lensa ini itu gimana ya bilangnya, cocok-cocok aja gitu. Kalau di luar sana wah mending Sigma nih apa segala macam, iya. Masalah mending gitu tergantung kitanya ya. Satu, sesuai nggak sama budgetnya, dua, cocok nggak sama karakter yang mau kita buat gitu. Dan 1,4 itu memang yang kayaknya bokeh yang enak lah gitu, yang aku dan teman-teman inginkan, karena kadang wedding itu kadang pencahayaannya kurang atau segala macam gitu. Dan lensa ini sudah cukup membantu kami selama berapa tahun, 2016, 17, 18, 19
16, 17, 18, 19, 4 tahunan inilah sampai 2020 ini Januari. Oke, udah 4 tahun nemenin ini umurnya berapa ya? 3 tahunan lah gitu. Ini sudah lumayan nemenin kami sudah lama dan performanya ya 11-12 lah sama Sigma 35mm14 gitu. Cuma ya nggak kalah-kalah banget gitu. Masalah autofocus kalau A7 III ya kenceng gitu. Kalau A7 II ya gitulah gitu. Nah, kemudian setelah Samyang 35mm14 kita punya lensa Samyang lagi ini 50mm 1,4. Nah, lensa ini sebenarnya lensa yang paling terakhir kami beli ya. Kenapa? Karena Sony yang 50 f1,8 nya kami jual ganti yang ini. Dan ternyata autofocusnya lebih cepat ini dibanding Sony 1,8 tadi gitu. Walaupun ya harganya memang ya 2 kali lipatnya lah gitu. Tapi setelah kami coba ada minusnya, memang minusnya yaitu bunyi motor di lensa Samyang ini gitu. Jadi kalau main auto akan bunyi gitu, tapi kalau main manual kayaknya enggak. Dan kita memang lebih sering main manual dibanding auto gitu. Setelah 50-1.4 ini kita ada nih lensa yang the best portrait lah kalau di kita. Ini adalah Samyang, mana sih tulisannya? Nah, Samyang 85mm 1,4 ya. Samyang 85mm 1.4 ini adalah lensa andalan yang nemenin A7 II. Jadi kalau A7 III nya make Samyang 35, A7 II nya pakai ini. Dan itu ya di video-video kita rata-rata 85 tuh nggak pernah lepas gitu. Malah jarang make vokal yang lain kayak 70-200 gitu, karena satu ini sudah 1,4, jadi kalau lolet gitu aman lah gitu. Kita punya lensa makro yang ini dari Canon. Yang ini dari Canon 100mm 2,8. Ini kalau buat nge-shoot cincin, terus nge-shoot apa lagi ya perhiasan lah yang pasti. Nah, dengan lensa makro ini detail itu lebih nih, kayak jam tangan, cincin, kalung dan sebagainya. Lensa makro ini kepake banget kayak di wedding dan segala macam. Ini juga kadang jadi alternatif lain untuk kalau misalnya buat potret dari jauh gitu. Ini sangat bantu. Walaupun dia di f2,8, focal length segitu, itu tajamnya bukan main. Ya jelas lah dia lensa makro gitu. Nah, satu lagi ada dari Sony 70-200 dari Sony. Ini f-nya 4. Ini kepake biasanya kalau di wedding itu di gereja, atau kalau misalnya outdoor itu ya nge-shoot tamu dari jauh gitu. Bantai aja langsung di 200 dan hasilnya memang lah, kita tahu lah kualitas lensa Sony gitu. Nah, terus kepake kalau misalnya dokumentasi event kayak konser apa segala macam. Ini kepake banget dari jauh, aman lah pokoknya. Kalau event itu kan panggung itu sudah pasti lampunya ngecreng gitu. Dengan f4 itu masih tercover lah gitu. Dan ini memang sifatnya lensa ini jarang kepake, tapi sekali kepake itu krusial, sangat dibutuhkan lah gitu. Itu. Nah, terus
gimbal. Nah, gimbal kita ada 2, yaitu satu Ronin SC. Ronin SC sama Ronin S tuh. Kedua gimbal ini kami pakai bergiliran. Jadi pakai gimbal ini nih giliran. Seandainya kayak kamera APS-C, pakai Ronin SC aja kalau kamera-kamera kecil. Tapi kalau kayak A7 III, A7 II itu pakainya Ronin S. Dan ini akan kita bahas nanti di video selanjutnya tentang perbedaan kedua gimbal ini. Kemudian untuk drone. Nah, kalau drone ini ada 2. Satu Mavic Mini, satu lagi Mavic Pro. Kalau buat pekerjaan profesional kayak profil company, terus dokumentasi event dan lain-lain, maka pakainya Mavic Pro. Tapi kalau misalnya kayak weddingan, terus ya yang skala-skala kecil lah gitu, pakai Mavic Mini aman gitu. Dan ini kita semua combo tuh, jadi ya aman lah. Baterai 3, terus memori ya 32 cukup gitu. Nah, terus perlengkapan audio, aduh, keluarin lagi ya. Satu lagi gimbal buat GoPro kita pakai Vayu. Ini enaknya bisa buat handphone, bisa buat GoPro, tapi lebih keseringan kita pakai buat GoPro gitu. Nah, GoPro itu kan ada view-nya banyak, kayak ultra wide gitu, lebar banget, ada yang medium aja gitu. Memang menggunakan GoPro tuh lebih simple lah gitu. Walaupun memang jarang penggunaannya di kebutuhan tertentu aja, seperti hyperlapse dan timelapse. Udah gitu doang. Atau kalau mau ngambil establish yang lainnya gitu. Nah, ini berarti gimbal 3 sesuai porsi kameranya. Kemudian audio kita punya Boya WM5 dan WM6 gitu. Nah, ini WM5 nya. Kemudian ada lagi WM6. Jadi kalau misalnya mau dipasangin 2 gitu, satu kamera fokus di nanti, misalnya kalau misalnya ini urusan wedding, satu kamera dipakai buat cewek, satu kamera lagi dipakai buat satu mic dipakai buat di cewek, satu mic lagi dipakai buat cowok gitu. Tapi beda kamera rencananya sih. Tapi sebaiknya memang lebih enak di 2 transmitter 1 receiver memang daripada main 2 ya. Tapi karena adanya ini aja lah, kita maksimalkan yang ada. Nah, kadang di titik yang lain kita akan menempatkan kayak zoom H1 ataupun Tascam DR05, ataupun satu lagi soundcard Behringer itu nempel di mixer, di operator mixer. Nah, itu untuk membackup, atau kalau mau suara mikrofon itu terekam di
recorder kita. Nah, terkadang kita pakai Zoom H1 ataupun DR05 yang barangnya sekarang entah di mana. Kemudian satu lagi Behringer. Nah, Behringer ini yang sekarang kita pakai buat rekaman. Itu soundcard dikonekkan ke laptop. Nah, itu jadi dengan demikian audio kita punya backup kalau nggak 2 ya sampai 3 lah. Pertama ya 1 dari clip on, kemudian satu lagi shotgun DKK teman-teman yang lain kayak begini. Kemudian di paling belakang lagi nanti ada mixer yang ditaruhin ini recorder yang seperti ini yang portable. Nah, itu yang audio ya. Selain audio, lighting. Nah, lighting ini biasanya seandainya pencahayaan kurang, kita akan nambah dengan lampu LED yang continuous seperti Godox yang sekarang kita pakai itu SL60W. Ada juga SL60Y. Nah, yang kuning ini digunakan untuk menyeimbangkan menyeimbangkan kulit, skin tone. Kalau terlalu putih kan pucat, jadi diimbangkan dengan warna kuning supaya skin tone-nya enak gitu. Nah, terus aksesoris lain, testcam-nya. Nah, ini testcam-nya. Nah, jadi kita punya beberapa alat recorder selain itu tadi. Terus aksesoris yang lain seperti kayak ini Prisma ini macam-macam kita punya, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada juga yang bulat seperti ini. Fungsinya ya hanya untuk memberikan kayak flare gitulah gitu. Nah, kemudian aksesoris lain seperti ini nih, ada HoloLens Mars 400. Ini dipakai kalau misalnya kita mau live berupa liputan atau dokumenter. Jadi tidak usah menjulur kabel panjang-panjang, cukup pakai HoloLens Mars 400 yang sana sudah bisa nangkap gambar kita. Kita bisa konekin lagi menggunakan splitter, nyabang lagi ke beberapa monitor. Kita punya beberapa monitor, jadi nggak perlu tarik-tarik kabel lagi. Ya, ternyata makin kesini teknologi itu semakin canggih dan kita terbantu dengan semuanya itu. Oke. Terus apa ya, kata motivasi ya, ada nggak ya? Nggak ada sih ya. Yang pasti begini, dalam membuat atau menginginkan sesuatu tidak perlu terburu-buru, nikmati saja prosesnya, karena ini pun lumayan lama untuk mendapatkan ini semua. Panjang ceritanya, nanti kita akan cerita mulai dari awal sekali, karena yang topik kali ini pembahasannya tentang gear yang dipakai untuk pekerjaan kita. Yang pasti cuma satu, untuk menghasilkan suatu karya tidak perlu harus begini-begini gitu. Contohnya, harus kameranya full frame apa segala macam, lensanya begini-gini, enggak. Kalau kamu bisa memanfaatkan satu kamera yang kamu punya, ataupun kamu pinjam bahkan pun seandainya kamu nggak punya, kalau kamu bisa membuatnya menjadi sebuah karya, maka itu lebih baik. Kreatif itu terdiri dari dua kata, satu kere, yang kedua aktif. Kamu bisa kreatif kalau kamu kere, kamu bisa juga kreatif kalau kamu memang aktif. Jadi kreatif, kere, aktif, kreatif. Nah, gitulah pokoknya. Nah, gitu. Jadi di dunia videografi ini perbanyak kreatifnya dibanding apanya ya, harus begini gitu. Oke. Semoga semua ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Check it out.